Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Inayah. Saya akan menjelaskan dua subbab pendidikan Pancasila. Dan yang pertama, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, ada Pancasila dalam proses awal pendirian negara. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Pancasila sebagai negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang melandasi proklamasi. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara, dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal di sini adalah karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi, dan lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan, yaitu hubungannya yang tertib hukum bangsa Indonesia. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian batang tubuh. Arti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. B. Batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari: yang pertama ada 16 bab, yang kedua 37 pasal terbagi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara ada di pasal 1, lembaga tertinggi negara ada di pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara berada di pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Dan unsur-unsur kesejahteraan negara ada di pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintah negara ada di pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Yang ketiga ada 4 pasal aturan peralihan, yang keempat ada 2 aturan tambahan. Sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, fleksibel, elastis, dan sopel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dikrit, tidak kaku. Artinya isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara secara keseluruhan dan siapa saja. Yang ketiga, luas atau gemulai. Maksud yang di sini dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara di semua tempat, di sembarangan ruangan, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Pancasila dalam proses awal pendirian negara. Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan politisi Amerika Serikat John Gardner.
Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu itu yang dipercayai itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban besar. Begitu kuat dan mekarnya Pancasila dalam jiwa masyarakat dan menjadikan Pancasila harus berjaya sepanjang masa. Hal ini disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar confirm and deepen identitas bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu, ia adalah identitas bangsa Indonesia sendiri. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar ideologi negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan dua identitas yang dominan, yang tertidur dan yang terbius selama kolonialisme. Pengertian Pancasila. Pengertian sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis maupun tak tertulis. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan yang memikat semua warga negaranya. Pengertian memikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari sumber hukum dan bersifat tetap dan tidak dapat diubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Rangkaian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal itu adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Pancasila Prakemerdekaan. Pancasila adalah ideologi, dasar negara, dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo-Diningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Rajiman Widyo-Diningrat melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai negara, terdapat usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPU PKI. Yang pertama Muhammad Yamin, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga ketuhanan, sila keempat kerakyatan, sila kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Prof. Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Prof. Supomo mengumpulkan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama teori negara perseorangan atau individualis, sila kedua paham negara kelas atau kelas teori, sila ketiga paham negara intergalaktik. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu sila pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, mufakat atau demokrasi, sila keempat, kesejahteraan sosial, dan terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penerapan Pancasila di awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, di antaranya 1. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948 tujuannya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Yang keempat, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Persemesta.
sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintahan pusat. Yang kedua ada Pancasila pada masa Orde Lama. Masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi yang merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Adit pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Pelaksanaan demokrasi terpimpin justru menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden dan membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa. Terlebih lagi mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak 1965. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI dan melibatkan orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi G30 SPKI sekaligus menjadi awal dan akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan oleh Orde Baru sejak 1966. Yang ketiga, Pancasila pada masa Orde Baru. Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dan hanya berjumlah 3, meliputi Partai Demokrasi Indonesia atau yang disingkat dengan PDI, Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat P3, dan Golkar. Bukan hanya itu, rezim baru mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal. Oleh sebab itu, baik organisasi masyarakat hingga partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatannya. Penerapan Pancasila juga terjadi dalam bidang sosial politik. Militer juga ikut terlibat demi menjaga keutuhan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pada akhirnya, kegiatan yang bebas yang seharusnya diperbolehkan menjadi lebih dibatasi atas nama Pancasila sebagai filsafah dan dasar negara, kata Soeharto. Maka ABRI atau militer dan Golkar harus bersatu, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang kuat dari segala ancaman. Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali lagi ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, diadakan pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contoh pemetaan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto, ia ditemui beberapa masalah seperti kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi karena adanya duifungsi ABRI. Yang keempat, Pancasila pada masa reformasi. B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapatan di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tak hanya itu, penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Penerapan sila pertama, Pancasila, maka bisa ditarik kesimpulan jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala. Namun, ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkup pemerintahan maupun lingkup masyarakat. Baiklah, saya kira ini saja presentasi saya pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.